Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menampilkan video SPTK resiko pelaku kekerasan yang terdiri dari kelompok saya Ana Seva, saya Miran Fianti, saya Angelina Bukan, saya Dewa Isri Widiawati, saya Fitri Hadiza, Saya Beda Bastu. Saya Ramdan Iksan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Dewa Isri Widiawati. Saya biasa dipanggil Dewa. Baiklah Bu, saya perawat yang bertugas pada pagi hari ini. Saya bertugas dari jam 7 sampai jam 1 siang nanti. Baiklah Bu, bisa saya tahu nama Ibu siapa? Ana. Nama Ibu Ana. Ibu senang dipanggil Ana ya? Ya, Bagaimana keadaan Ibu saat ini? sedikit tidak seimbang. Oh, tidak seimbang. Baiklah Bu, apakah Ibu masih ada perasaan marah dan kesal? Sedikit Ibu. Baiklah Bu, pagi ini kita akan berbincang-bincang apa yang membuat Ibu bisa marah ya Bu. Ibu mau berbincang-bincang sekitar berapa menit Bu? 10 menit mau? Mau Bu, tapi jangan lama-lama. Apa yang menyebabkan Ibu marah Bu? Gak tahu, itu bikin kesal terus. Orang kayak mau dipukul-pukul gitu. Sebelumnya apa Ibu pernah marah? Pernah lah Bu. Penyebab Kayak apa? penyebabnya tuh nggak ada, tapi lihat orang tuh kesel banget gitu lah Bu. Mau nonjok ya? Mau nonjok, mau dipukul, tapi nggak tahu kenapa. Apakah ketika Ibu marah jantung Ibu berdebar-debar atau mata Ibu melotot dan Ibu sering mengepalkan tangan Ibu? Iya lah Bu. Terus yang Ibu lakukan selanjutnya apa? Kalau saya pukul Bu. Saya tarik-tarik. Sekarang aja Ibu tuh saya mau waktu itu sendiri. Emang kalau Ibu marah-marah terus Ibu melampiaskan seperti itu akan membuat Ibu menjadi lebih baik? Semakin tambah itu Bu. Semakin Kesel gitu. semakin nambah emosi. Iya. Baiklah Bu, di sini ada latihan fisik yang membuat Ibu ketika marah Ibu bisa meredam kemarahan Ibu. Seperti ketika Ibu marah, Ibu bisa tarik nafas dalam-dalam lewat hidung, terus Ibu tahan sebentar dan keluarkan lewat mulut. Ibu lakukan sebanyak 5 kali ya Bu. Ibu lakukan rutin setiap hari ketika Ibu sudah merasa marah. Emang buat apa sih Bu? Itu bisa menenangkan ketika Ibu marah. Kalau Ibu marah kan emosi itu Ibu. Nah, ketika Ibu melakukan tarik nafas, buang nafas, Ibu akan merasa tenang. Seperti itu. Bisa Bu? Ya udah, nanti saya ajarkan aja ya Bu caranya. Nah, bagaimana perasaan Ibu ketika kita sudah berbincang-bincang tentang kemarahan Ibu tadi? Masih tetap marah. Ya sudah, kalau gitu kita bisa lanjutkan besok dengan perawat yang lain ya Bu, yaitu dengan perawat yang namanya Mirani. Bisa ya Bu? Bisa Ibu sebutkan berapa kali tadi kita tarik nafas dalam-dalam? 5 kali ya Bu. Nah baik, kita lanjutkan besok lagi ya Bu dengan perawat Mirani. Saya permisi dulu ya Bu. Baiklah Bu, besok kita lanjutkan ya Bu dengan perawat Mirani. Iya. Baiklah Bu, saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu masih ingat dengan perawat Dewa? Perkenalkan Bu, saya perawat Mirani Tinggi yang ditugaskan kepada perawat Dewa untuk menemui Ibu lagi. Bagaimana Bu? Apakah sebelumnya nama Ibu siapa ya? Ana. Bu Ana ya? Oh, suka dipanggil Ibu Ana. Baik Ibu. Bagaimana Ibu Reta kabar Ibu hari ini? Gak enak ya? Oh, masih ada perasaan kesal atau marah? Iya. Masih. Baik Bu, di sini kita akan mempelajari cara mengendalikan perasaan Ibu marah dengan latihan fisik. Bagaimana Ibu Reta? Apakah Ibu mau? Mau ya? Mau melakukannya dengan waktunya berapa? Kalau 10 menit aja bagaimana? Apa Ibu Reta mau? Gak mau? Terus Ibu Reta maunya waktunya berapa? Kalau 5 menit? Mau? Boleh. Mau ya? Kita melakukannya di sini aja ya Bu Reta ya. Baik Ibu, kalau ada yang menyebabkan Ibu marah, selain dengan teknik napas dalam yang diajarkan oleh perawat Ibu Dewa, Ibu juga bisa melakukan dengan memukul kasur dan bantal Ibu yang ada di kamar.
Bagaimana Bu, Ibu, apakah Ibu mau melakukannya? Ya Bu. Baik Bu, Ibu bisa memukul bantal dan kasur ini ketika Ibu marah. Jadi Ibu tidak bisa, Ibu tidak mau melakukannya dengan orang lain. Coba Ibu pukul bantalnya. Baik ya Bu, ketika Ibu marah, Ibu bisa melakukannya melampiaskannya dengan kasur dan bantal Ibu saja dan tidak melakukannya dengan orang lain, Ibu Reta. Bagi Ibu bisa melakukan ini ketika Ibu marah ya Bu. Sudah Ibu Reta, sudah ya. Bagi Ibu Reta, bagaimana perasaan Ibu ketika telah melakukan melampiaskan marah Ibu dengan memukul bantal dan kasur? Apakah Ibu sudah lega? Sedikit lega ya. Jadi ketika Ibu mau marah, Ibu bisa memukul bantal saja atau kasur. Tapi jangan lupa Ibu membersihkan kasur dan bantal Ibu ya Bu. Bagi Ibu Anareta, berapa teknik yang kita lakukan setelah tadi melaksanakannya? 2 ya, bagus. Baik Ibu Ana, tindakan kita sudah selesai. Nanti berapa jam lagi akan ada perawat Angelina yang datang ke sini ya Bu. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu mau? Baik ya, nanti saya akan konfirmasi kepada perawat Angel untuk datang ke sini ya Bu ya. Baik Bu Ana, saya langsung pergi ya Bu ya. Permisi Bu. Selamat siang Bu. Saya perawat Angelina Buter Blitar, temannya perawat Ibu Mirani. Ibu tahu kan Ibu perawat Mirani yang 2 jam yang lalu membantu Ibu. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa ya Bu? Ini terus Mama. Gini Bu, kan saya perawat pengganti Bu. Saya kan baru, jadi saya belum tahu nama Ibu siapa. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa ya? Ana. Ibu Ana, dipanggil Ana. Ana. Iya, Ibu Ana. Bagaimana Bu? Apakah Ibu sudah latihan tarik nafas dalam dan mengontrol amarah Ibu dengan memukul bantal dan kasur Bu? Gak ingat. Nggak ingat? Coba Ibu ingatkan, baru 2 jam yang lalu Ibu melakukan kontrol marah Ibu dengan memukul bantal. Apakah Ibu udah melakukan lagi? Udah. Bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu melakukan latihan tersebut? Merasa lebih enak? Masih Bu. Masih ada amarah gitu ya Bu ya? Baiklah, di sini saya akan melakukan jadwal lagi. Cara Ibu mengontrol marah dengan cara berbicara dengan baik tanpa ada amarah ya Bu ya. Mau Ibu saya buat jadwal ya Bu ya? Gak mau Bu. Kenapa nggak mau Bu? Biar Ibu cepat bisa mengontrol amarahnya Bu. Ibu tuh banyak kali. Baiklah Bu, saya buat jadwal ya Bu ya hari ini untuk cara mengatasi marah Ibu dengan cara berbicara dengan baik ya Bu ya. Kenapa sih gitu Bu? Biar Ibu bisa mengontrol marah Ibu dengan baik. Mau ya Bu ya? Banyak kali. Enggak apa-apa Bu, biar Ibu bisa mengatasi marahnya dengan berbicara dengan baik Bu. Mau ya Bu ya? Iya lah Bu ya. Di sini ya Bu ya, tempatnya sama aja ya Bu ya. Iya. Ya, kita makan waktu sekitar 10 menit aja ya Bu ya. Biar Ibu tidak bosan dan tidak lama ya Bu ya. Mau ya Bu ya? Bosan ini Bu. Ini sudah. Gimana? Enggak Bu, kita coba untuk tidak membuat Ibu bosan ya Bu ya. 10 menit aja, mau ya Bu ya? Baiklah, kita mulai ya Bu ya. Baiklah Bu, kita mulai tindakannya selama 10 menit ya Bu ya. Mau ya Bu? Ya, baiklah. Baiklah Bu, kita mulai ya Bu ya. Saya akan mengajarkan Ibu cara berbicara tanpa marah dengan 3 cara: meminta tolong, menyanggah, dan tidak mau ikut apapun seperti itu ya Bu ya. Saya beri contoh dulu ya Bu ya, cara meminta tolong mengambil sesuatu barang seperti ini. Jika Ibu mau membutuhkan sesuatu, Ibu harus membilangkan kata minta tolong dulu ya Bu ya, seperti ini. Baiklah Bu, di sini saya akan mengajarkan Ibu cara minta tolong, menolak, dan menolak dengan baik, dan membuat mengatakan bahwanya Ibu kesal gitu ya Bu ya. Dengan cara satu ya Bu ya, saya ajari cara meminta tolong seperti ini. Jika Ibu membutuhkan sesuatu,
Permisi Bu, bisakah saya minta tolong untuk mengambilkan makanan saya dan obat saya? Soalnya ini udah jadwal saya makan siang dan minum obat. Baiklah Bu, bisa Ibu contohkan kembali? Kenapa harus minta tolong Bu? Nggak bisa suruh-suruh. Karena soalnya itu adalah tata krama dan biar Ibu bisa menahan amarah ya Bu ya. Bisa Ibu contohkan kembali? Keras sekali Bu. Tapi juga itu ngajar-ngajarin. Biar ibu bisa merasa nyaman seperti itu, Bu bisa meminta tolong kepada orang. Saya contohkan kembali ya Bu ya. Permisi Bu, bisa bantu saya untuk mengambilkan makanan dan obat saya. Soalnya ini udah jadwal saya makan siang dan minum obat. Seperti itu Ibu. Bisa Ibu ulangkan kembali? Minta tolong itu. Iya, kata minta tolong ya Bu ya. Coba ya. Ibu bisa ambilkan obat, tolong. Bukan seperti itu Bu. Coba ikutin saya Bu ya. Permisi Bu. Permisi Bu, Bisa bantu saya bisa bantu saya untuk mengambil makanan dan obat saya. untuk Ambil makanan, minuman, obat saya. ambilkan obat saya, Makanan makanan, dan obat saya. obat saya. Iya. Ya, Ya coba. Baiklah Bu, saya ajarin lagi ya Bu ya. Cara minta tolong yang baik. Seperti ini. Permisi Bu, bisa bantu saya untuk mengambil makanan, minum dan obat saya. Soalnya ini udah jadwal saya makan dan minum obat. Bisa Ibu praktekkan? permisi Bu, bisa tolong ambilkan obat saya karena udah jadwal makan saya. Ya, seperti itu ya Bu ya. Baiklah, kita ke jadwal yang kedua lagi ya Bu ya. Cara menolak dengan baik ya Bu ya. Seperti ini. Jika ada perawat yang menyuruh-nyuruh Ibu atau teman Ibu yang menyuruh-nyuruh Ibu untuk mengambil barang, saya contohkan ya Bu ya, cara menolaknya dengan baik. Seperti ada teman Ibu yang menyuruh Ibu lari atau memukul orang. Ibu bilang, maaf saya tidak mau, soalnya saya tidak mau memukul orang, soalnya itu sakit. Bisa Ibu contohkan Bu? Bisa. Ya, coba Bu. Maaf, saya tidak bisa mukul orang karena itu sakit. Ya, seperti itu ya Bu ya. Baiklah Bu, kita ke langkah ketiga, mengungkapkan perasaan kesal. Seperti contohnya ada orang yang mengejek-ngejek Ibu, tapi Ibu jangan menggunakan amarah. Seperti ini saya contohkan. Jika ada yang mengejek Ibu, Ibu bilang seperti ini, saya nggak suka ya, jangan buat saya marah, soalnya itu akan membuat mental saya turun. Seperti itu ya Bu ya. Coba Ibu ini contohkan lagi. Saya nggak suka, jadi jangan buat saya marah. Nanti Nanti mental saya turun. mental saya turun. Ya, seperti itu. Bisa dengan cara penolakan yang baik lagi. Jangan seperti itu tidak baik. Seperti itu ya Bu ya. Jangan seperti itu. Itu Tidak tidak baik. baik. Iya, seperti itu. Baiklah Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita latihan cara berbicara dengan baik tanpa amarah? Udah lumayan. Lumayan ya Bu ya. Baiklah Bu, tindakan apa aja yang kita lakukan tadi Bu? Minta tolong. Ya, dari itu menolak dengan baik ya Bu ya. Ya, Menolak dengan baik. Kemudian itu yang ketiga, marah. mengungkapkan rasa kesal tanpa ada emosi ya Bu ya. Baiklah Bu, hari ini saya masukkan jadwal ya Bu ya, kegiatan kita. Baiklah, besok saya akan nanti saya buat jadwal lagi untuk kegiatan Ibu besok, yang mana didampingi oleh perawat Ibu Gentri ya Bu ya. Baiklah, saya permisi ya Bu ya. Assalamualaikum Ibu Prangga, saya perawat Ibu Pratika. Sebelumnya perawat Angel kan teman saya. Saya memanggilkan cara mengontrol emosi pada Ibu ya Bu. Bagaimana Bu latihan sebelumnya, apakah lancar? Perasaan Ibu setelah latihan dengan cara marah? Baik Bu, kita akan melakukan mengontrol emosi Ibu dengan cara ibadah. Ya, ibadah. Ibu agak pesan kan Bu? Sering sholat lima waktu? Jarang, tapi sering. Pernah? Iya Bu, kita ke berbincang-bincang sedikit. Ibu maunya di mana? Di sini apa di tempat lain? Di sini aja.
Ya. Coba sebutkan ibu ibadah apa yang sering dilakukan. Sholat apa? Sholat apa? Sholat maghrib, apa sholat isya, apa sholat subuh? Ibu mau coba yang mana, Bu? Ya sholatnya apa sholat maghrib? Sholat maghrib. Ibu kalau marah kan, coba ibu kalau nggak mempan, ibu tarik nafas dalam-dalam. Kalau belum juga mempan, ibu relax dengan perbahan. Kalau belum juga mempan, ibu sholat, ambil wudhu, ibu sholat. Ibu biasanya sholat maghrib kan, Bu? Coba kalau lagi marah tuh, kalau lagi marah kan misal waktunya sholat isya, ibu ambil wudhu, itu sholat isya. Coba ibu sebutkan sholat 5 waktu. Terus subuh, terus zuhur, ya, terus lagi asar. Ibu seringnya sholat maghrib kan, Bu? Coba sebutkan cara ibu melakukannya bagaimana. Jadi pertama, ibu wudhu kan, terus ya niatnya dulu kan. Ibu pakai ketenangan, Bu? Terus ibu seringnya sholat sendiri. Berapa rakaat? Ibu bagaimana perasaan ibu setelah bercakap-cakap tentang mengontrol emosi dengan cara ini? Sudah agak mendingan ya, Bu? Sudah sudah bisa caranya bagaimana sudah mau sholat kalau ibu marah-marah suka marah. Ibu, yang cara-cara saya katakan tadi kita masuk ke jadwal ya, Bu. Ibu sudah bisa mengontrol emosi ibu dengan tiga cara ini. Ibu, berbincang-bincang kita sudah selesai ya, Bu. Saya kembali ke ruang perawat. Jika ibu butuhkan sesuatu, minta apa-apa, bisa tanya saya ke ruang perawat, Ibu. Terima ya, Bu. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Pratwidi. Saya perawat yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa ya, Pak? Bapak Iksan. Bapak Iksan. Baik Pak, di sini kita akan mengadakan sedikit perbincangan mengenai masalah yang dialami oleh istri Bapak ya, Pak ya. Kira-kira kita counter waktu dulu deh Pak, berapa menit kira-kira kita berbincangnya Pak? Terserah Bapak aja. 30 menit nggak apa-apa. Sekitar 30 menit bisa Pak ya? Baik Pak. Kita berbincangnya di sini saja atau di tempat lainnya Pak? Di sini aja nggak apa-apa. Baik Pak. Sebelumnya saya mau bertanya sama Bapak, istri Bapak sudah berapa tahun bisa sampai seperti ini Pak sebelumnya? Kurang lebihnya mengalami kayak gitu 5 tahun, Pak. 5 tahun Pak ya. Dia itu emang sering menyendiri atau gimana Pak? Ya, sering menyendiri. Sering marah-marah juga Pak ya? Emosi tak terkontrol. Baik Pak, sebelumnya di sini saya sedikit menjelaskan kepada Bapak definisi marah itu Pak ya. Marah itu sebenarnya sebuah tindakan yang tidak dapat dikontrol oleh seseorang sehingga dapat mengakibatkan hal yang lebih fatal, seperti Pak bisa mengakibatkan kekerasan Pak, baik pada dirinya atau pada orang yang di sekitarnya. Mungkin sebelum ini apakah istri Bapak sering melakukan kekerasan kepada dirinya sendiri atau kepada Bapak atau kepada lingkungan sekitar? Lebih seringnya itu ke dirinya sendiri atau ke orang lain gitu? Ke dirinya sendiri gitu ya. Baik Pak, jadi istri Bapak itu perlu Bapak perhatikan lagi, jangan sampai
menyakiti dirinya sendiri, nanti juga berbahaya untuk kesehatan dirinya. Eh, Bapak, saya rasa untuk hari ini kita cukupkan perbincangan dulu Pak ya. Saya kontrak Bapak besok untuk kita berbincang lagi mengenai kondisi istri Bapak ya Pak ya. Nanti kita cek perkembangan dari istri Bapak, nanti kita berbincang lagi ya Pak, bagaimana cara menghadapi istri Bapak saat dia sedang marah-marah ya Pak ya. Besok sekitar jam 8 atau jam 10, Bapak bisa jam berapa Pak? Jam 10 bisa. Jam 10 ya Pak ya. Nanti jam 10 Bapak bisa datang ke rumah sakit lagi. Kita berbincang lagi mengenai kondisi dari kesehatan mental istri Bapak ya Pak ya. Mungkin itu saja dari saya Pak. Nanti kalau Bapak ada keperluan, Bapak bisa menghubungi saya langsung Pak ya, atau sama perawat yang ada di depan. Baik Pak, permisi. Selamat siang Bapak. Selamat pagi Bapak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pak Rudi. Sudah kenal sebelumnya Pak ya? Udah. Di sini saya akan kembali berbincang dengan Bapak sesuai dengan kontrak waktu kita kemarin. Sekarang udah jam 10.05, maaf tadi ya Pak, agak terlambat karena di sebelah sana tadi sedang menangani pasien juga Pak ya. Iya. Baik Bapak, boleh saya bertanya Bapak, kemarin gimana keadaan istrinya Bapak setelah Bapak kunjungi itu, apakah masih marah-marah, gimana Pak? Masih sering marah-marah, Pak. Masih sering marah-marah Pak ya. Iya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mungkin bisa dibilang terapi atau trik pada saat istri Bapak marah nanti Pak ya. Jadi yang pertama itu Bapak harus tetap awasi kondisi dari istri Bapak. Kemudian kalau istri Bapak marah, Bapak bisa yang pertama itu Bapak jauhkan dari benda-benda yang dapat melukai dia, seperti pisau, benda-benda tajam seperti gunting. Itu dijauhkan ya Pak ya, supaya tidak melukai istri Bapak. Kemudian jikalau masih marah, itu Bapak berikan boneka atau bantal untuk si istri Bapak itu memukul-mukulnya, supaya amarahnya itu terlampiaskan. Biar amarahnya itu nggak terlampiaskan sama orang di sekitarnya Pak. Bisa dengan benda-benda seperti bantal dan boneka tadi. Bisa juga dengan kasur Pak, mungkin kasur yang spring bed itu kan Pak ya, bisa. Itu lebih baik daripada kita tidak awasi, kemudian kita dekatkan dengan benda-benda tajam di sekitarnya, nanti bakalan melukai dari istri Bapak. Mungkin bisa dimengerti Bapak untuk tipsnya. Boleh Bapak jelaskan langkah-langkah yang pertama itu? Baik Pak, yang pertama itu tadi jauhkan dari barang-barang atau benda-benda yang membahayakan. Ya, Pak. Misalnya pisau, gunting dan lain-lain. Yang kedua itu redakan amarahnya dengan cara pengertian, Ya. sadarkan dia. Terus yang kemudian yang terakhir tuh kasihkan bantal tadi Pak ya. Iya, bantal, boneka, Bantal, kalau boneka. istrinya masih amarah gitu Pak, supaya terlampiaskan gitu. Mungkin bisa dimengerti ya Bapak. Nanti jika masih emosinya meningkat gitu kan, kita menghindari istri Bapak itu dari resiko kekerasan gitu Pak ya. Nanti bukan hanya dengan orang lain, dia akan melakukan kekerasan terhadap dirinya sendiri. Itu juga berbahaya, sangat berbahaya Pak untuk kesehatan dia. Di balik kita menyembuhkan kesehatan mental, kesehatan fisiknya juga kita perhatikan Pak ya. Untuk Bapak juga tetap diawasi ya Pak ya. Jangan sampai istrinya ditinggal sendirian terus, jadi dia merasakan kesepian seperti itu Pak ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelumnya Pak untuk mengenai terapi atau trik yang sudah saya berikan? Udah cukup paham. Sudah cukup paham Pak ya. Baik Bapak, besok saya kontrak lagi Bapak ya, untuk menanyakan bagaimana Bapak sudah bisa menerapkan terapi yang saya sebutkan tadi kepada istri Bapak, atau mungkin ada kesulitan nanti Pak ya. Kita coba dulu Bapak. Bapak juga tetap semangat, jangan mudah menyerah untuk menghadapi masalah yang sedang Bapak alami Pak ya. Baik Bapak, besok kita bertemu lagi di jam berapa Bapak bisanya Pak? Jam siang nggak apa-apa Mas. Jam 1 Jam siang nggak apa-apa Pak. jam 1 aja. Jam 1 ya Pak ya. Nanti jam 1 saya kesini lagi, kita berbincang-bincang lagi mengenai keadaan dari istri Bapak ya Pak. Sebelumnya nanti jika Bapak perlu apa-apa di sini boleh hubungi teman saya yang di luar, atau bisa hubungi saya langsung via telepon Pak ya. Permisi sebelumnya Pak. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Siang. Ya.
bertemu lagi dengan saya Pak ya. Ya. Perkenalkan, sebenarnya saya perkenalkan diri lagi. Nama saya Prof. Yudi. Saya bertugas pada siang hari ini sesuai dengan kontrak waktu kita kemarin Pak. Di sini saya akan berbincang mengenai rencana tindakan yang Bapak lakukan di rumah Pak ya. Sebelumnya saya minta waktu Bapak, kira-kira Bapak bisa berbincang-bincang selama beberapa menit Pak. Mungkin 20-30 menit bisa. Baik Pak ya, dari waktu yang sudah Bapak tentukan kita ambil waktu 20 menit saja bisa Pak ya. Bisa. Sebelumnya selamat siang Pak ya. Karena Bapak dan anak Bapak dan keluarga Bapak sudah mengetahui cara yang sebelumnya saya sampaikan, sekiranya itu ada kesulitan tidak Pak kemarin yang hal yang sudah saya sampaikan kepada Bapak? Baik Pak, awal-awalnya tuh agak sulit sih Pak, karena dia tuh nggak mau dibilangin Pak gitu. Nah akhirnya dia sadar juga. Tapi sekarang Bapak harus tetap kontrol dan mungkin Bapak bisa kasih pujian sama dia ya Pak ya. Jangan sampai dia itu emosinya terlalu sering gitu Pak. Misalnya dia sudah melakukan apa gitu, Bapak kasih pujian atau kasih reward sama dia. Nah sekarang bagaimana kalau kita bicarakan jadwal kegiatan perawatan yang akan dilaksanakan di rumah Pak? Apakah bisa Pak? Bisa. Jadi sebelumnya jadwal yang dibuat kemarin kita jadwalkan lagi ya Pak ya. Misalnya pada saat pendam amarah seperti itu Pak ya. Mungkin dari perilaku ibu kemarin ada nggak sih yang membuat Bapak sangat kesulitan seperti itu Pak? Dia itu tadi Pak, dia itu sering memukul-mukul barang-barang yang tajam, yang bahaya gitu. Takutnya melukai diri sendiri untuk orang lain. Baik Pak ya. Mungkin kembali lagi kita awasi, tetap kita kontrol, jangan sampai kita kecolongan sampai pasien melukai dirinya sendiri. Baik Pak, sebenarnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup Mas. Baik Bapak, mungkin boleh Bapak sebutkan lagi fase-fase yang sudah saya sebutkan kemarin itu Pak. Fase apa lagi? Mungkin Bapak sudah lupa kan udah beberapa hari ini. Takutnya nanti pas pasien sudah rujukan pulang ke rumah, Bapak kurang paham lagi begitu bagaimana cara mengatasinya seperti Pak. Mungkin boleh Bapak jelaskan lagi, jelaskan ulang mengenai hal apa saja yang kita berikan pada saat pasien sedang amarah gitu, sedang marah. Baik, yang saya ingat tuh Pak, yang pertama jauhkan barang-barang yang tajam, yang Ya. itu seperti pisau dan lain-lain lah. Kemudian redam amarahnya dengan kasih sayang, Ya Pak. penuh kayak gitu. Terus yang terakhir tuh kasih bantal atau boneka ketika dia mau memukul apa, biar dilampiaskan amarahnya. Ini Pak ya, saya jelaskan sekali lagi ya Pak ya. Untuk terapinya itu yang pertama tadi, ya benar kata Bapak sudah bisa memahami, jauhkan pasien dari benda-benda tajam dan benda yang dapat melukai dirinya. Kemudian tetap berikan kasih sayang kepada dia, jangan sampai Bapak tinggalkan dan jauhi dari dia karena keadaan dia sekarang. Kemudian pada saat dia sedang marah, amarahnya sedang tidak dapat terkontrol, itu Bapak berikan boneka atau bantal ataupun kasus private yang ada di rumah Bapak supaya dia amarahnya terlampiaskan. Boleh dia memukul bantal atau boneka seperti itu Pak ya. Kemudian terakhir jangan lupa Bapak beri pujian sama dia Pak ya, supaya pasien itu semangatnya juga meningkat. Di balik semangatnya pasien juga semangatnya Bapak juga diperlukan pada saat proses pengobatan atau terapi ini Pak ya. Jangan sampai Bapak mudah menyerah karena dengan kondisi ibu seperti sekarang. Makanya Bapak juga harus support diri Bapak, juga support si ibu ya Pak ya. Mungkin itu saja Pak perbincangan kita pada siang hari ini. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak? Sudah cukup mengerti ya Pak ya. Nanti pada saat pasien sudah menjalani rawatan di rumah, Bapak harus tetap melaksanakan tindakan-tindakan atau terapi yang sudah saya beritahukan di awal tadi Pak ya. Mungkin bisa kita cukupkan perbincangannya sampai di sini Pak. Bisa. Saya permisi dulu Pak ya, karena masih ada pasien di sebelah. Nanti kalau Bapak ada apa-apa bisa hubungi teman saya atau
Bapak bisa langsung hubungi saya WA telepon seperti biasanya Pak ya. Baik Pak, selamat siang, permisi Bapak.